Halo sahabat kontainer dan dulur-dulur colikiawan, saya selaku founder, CEO, dan direktur dari El Jale Company mengucapkan selamat datang di channel ini, di mana saya akan menemani makan Anda dengan cara ngebangus tentang alur cerita film. Saya sarankan buat yang belum menonton filmnya, mending kalian tonton dulu filmnya agar tidak terkena spoiler di channel ini. Jika sudah, mari ambil sepiring nasi, siapkan posisi terbaik, jangan lupa minum, dan fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi El Jale Company tidak ada di channel lain. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sekelompok Yakuza yang sedang berkumpul di sebuah bar di Jepang, di mana sang ketua sedang dibuatkan tato oleh abah-abah pembuat tato dengan metode yang sangat tradisional, sehingga hal itu membuat si ketua kesakitan dan memeris nyeri otot, nyeri tonggong anjir. Tak lama, anak buahnya pun datang membawa sebuah amplop berisi pasir hitam, yang hal itu langsung membuat si abah terkejoet. Karena kejadian itu sama persis seperti 10 tahun yang lalu yang si abah itu pernah alami, di mana itu pertanda sebuah ancaman. Cerita itu membuat semua anggota Yakuza tertawa, namun satu hal yang ditakutkan si abah. Apa yang akan muncul selanjutnya yaitu ninja. Namun hal tersebut malah membuat mereka semakin tertawa terbahak-bahak. Layaknya si abah adalah seorang stand-up komedian. Namun tak lama kemudian, semua yang dikatakan si abah pun menjadi kenyataan. Ketika sosok ninja yang bersembunyi di kegelapan dengan begitu sadisnya membantai semua anggota Yakuza termasuk si bos. Di saat bersamaan, si kakek merasa sangat kagum sekaligus takut karena mitos tentang keberadaan ninja adalah nyata dan bukan hanya dongeng semata seperti Naruto dan Ninja Hattori. Lalu kita dibawa flashback pada beberapa tahun yang lalu, tepatnya di sebuah perguruan ninja atau lebih tepatnya markas sebuah organisasi ninja pembunuh bayaran bernama Klan Ozunu, yang dipimpin oleh seorang master ninja bernama Guru Ozunu. Selama berpuluh-puluh tahun, kelompok ini telah melakukan berbagai tindak kriminal dan kejahatan manusia. Salah satunya adalah menculik anak-anak kecil untuk dijadikan murid dan calon para pembunuh di masa depan. Dari sekian banyaknya anak yang diculik, ada satu anak yang baru datang bernama Raizo, tokoh utama di film ini. Saat makan malam sedang berlangsung, Master pun menunjukkan salah satu kelebihan dari hasil latihan klan Ozunu, yaitu teknik penyembuhan diri atau semacam regenerasi yang dapat membuat penggunanya bisa memulihkan luka dalam waktu yang sangat singkat. Cara mendidik Master sangat-sangatlah kejam dan tidak berperasaan, terutama kepada Raizo yang mendapat perhatian khusus dibanding murid yang lain. Entah apa alasannya, tetapi yang dimaksud dengan perhatian lebih di sini bukanlah sesuatu yang menyenangkan, karena siksaan dan hukuman yang didapatkan Raizo lebih keras dan jauh lebih menyakitkan dibanding dengan anak-anak yang lain. Sebagai contoh, Raizo mendapat pelatihan khusus untuk bisa berjalan di atas lantai tanpa menghasilkan suara sedikit pun, bergerak dalam kesenyapan dan kesunyian. Karena Raizo masih kecil dan belum bisa mengendalikan tubuhnya, ia pun berkali-kali melakukan kesalahan, sehingga sang guru harus memukul telapak kakinya sampai berdarah. Dari sekian banyak murid, hanya ada satu gadis kecil bernama Kiriko yang nampak perhatian dengan Raizo yang sedang menahan rasa sakit. Dia mengobati luka Raizo supaya rasa sakitnya berkurang, sehingga momen tersebut menjadi momen penting awal kedekatan antara mereka berdua. Beberapa tahun kemudian, kini Raizo dan anak-anak lain sudah beranjak dewasa, di mana saat ini Raizo sedang melakukan duel dengan murid Polontong bernama Takeshi, yang nampak berambisi untuk mengalahkannya sekaligus ingin mencari perhatian kepada sang guru. Sehingga ketika Raizo dicurangi hingga kalah, sang guru bukannya ngaluluyan atau sekedar ngupahan, tapi justru malah menambah rasa sakit dengan cara menunjukkan teknik tonjok angen. Rasa sakit itu bertujuan untuk Raizo bisa mengendalikan rasa sakitnya sendiri. Tahun berikutnya, Raizo kembali menjadi satu-satunya murid yang mendapat pelatihan khusus, yaitu mempertajam panca indera dengan menutup matanya selama 1 tahun. Sehingga dari sekian banyaknya murid, hanya Raizo lah yang berhasil mencapai tingkatan tertentu dalam dunia ninja.
Hal itu pun dibuktikan ketika dia berhasil mengalahkan si Polontong Takeshi dengan mata tertutup. Setelah itu, giliran Kiriko yang bertarung. Dia dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Namun, sang guru punya perintah lain yang cukup berat. Kiriko diharuskan untuk melukai lawannya menggunakan pisau. Namun karena Kiriko menolak perintah, maka dia mendapatkan sanksi dari sang guru. Berupa satu tebasan yang melukai wajah cantiknya. Anjay cantik. Tak hanya itu, Kiriko mendapatkan sanksi lain berupa kurungan selama 1 malam, di mana Raizo yang merasa berhutang budi pun berinisiatif membantunya bertahan hidup dengan cara memberikannya air minum melalui sebuah sedotan kecil. Beberapa waktu berlalu, Kiriko yang sudah tidak tahan pun nekat kabur sendirian, dan Raizo pun mengetahuinya, serta sempat melarangnya karena jika dia melakukannya, maka hukumannya akan sangat-sangat berat, yaitu kematian. Namun Kiriko tetap yakin dengan keputusannya, karena setiap manusia berhak mendapatkan kehidupan dan punya hak untuk menentukan jalan ninjanya masing-masing. Dan apa yang dikatakan Raizo pun terjadi. Kiriko berhasil ditangkap dan akan mendapatkan hukuman berupa tusukan langsung di jantungnya. Yang kesempatan ini diberikan kepada si murid Polontong, yaitu Takeshi. Raizo yang menyaksikannya pun semakin muak, marah, dan dendam kepada para ninja yang bukan dari Konoha ini. 7 tahun berlalu, kini Raizo sudah dewasa dan untuk pertama kalinya Raizo mendapatkan kesempatan melakukan debut pertamanya main JAV, yakni pekerjaan untuk membunuh target yang ciri-cirinya memakai jam tangan emas. Dengan tanpa rasa ragu sedikit pun, Raizo langsung turun ke lapangan untuk melakukannya. Sukses menuntaskan pekerjaannya, Raizo diminta untuk melakukan satu tugas lagi untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang Ozuno sejati, yaitu membunuh seorang murid wanita yang mencoba kabur sama persis seperti yang pernah dilakukan Kiriko zaman dahulu. Sehingga ketika kenangan pahit itu teringat kembali, seketika amarah dalam diri Raizo pun muncul, dan Raizo melakukan balas dendam dengan cara menyerang si guru. Setelah kejadian itu, intinya si guru menganggap Raizo sudah berkhianat dan meninggalkan sedikit cindera mata berupa sayatan di wajah yang membuat satu mata si guru pecak. Kisah baru akan benar-benar dimulai ketika Raizo memulai hidup barunya dengan identitas yang baru. Inilah Ninja Hattori loh. Beralih ke Berlin, kita akan diperkenalkan pada seorang agen rahasia bernama Mika, tapi bukan istri dari Deva Mahendra, yang sedang memberikan laporan tentang penemuan aliran dana pemerintah yang diduga digunakan untuk membiayai sebuah organisasi pembunuh asal Asia yang tiada lain adalah klan Ozuno. Di sana ada temannya bernama Rian, tapi tidak pakai demasif, yang selalu berprasangka baik kepada pemerintah pun kurang percaya dengan informasi tersebut, karena sangat mustahil pemerintah memakai dana rakyat untuk sesuatu yang tidak penting, seperti contohnya pembelian ribuan motor listrik, MBG, Danantara, atau masuk ke dalam kantong sendiri. Beberapa hari kemudian, Ryan nyatanya peduli dengan penyelidikan Mia dan bahkan sudah mendapatkan beberapa informasi mengenai kasus ini, di mana 2 tahun yang lalu juga ada seorang agen intelijen asal Rusia yang sudah lebih dulu menyelidiki kasus ini. Bahwa memang benar, beberapa oknum pemerintahan dari beberapa negara diketahui sering memakai jasa dari klan Ozuno untuk menyelesaikan suatu permasalahan seperti menghabisi saingan politik. Sehingga apabila Mia ingin melanjutkan penyelidikan ini, dia bisa pergi ke Rusia untuk menemui istri dari si agen yang tewas 2 tahun yang lalu. Dan tanpa buang-buang waktu, Mika pun langsung menemui istri dari mendiang si agen, di mana sang istri menjelaskan bahwa 1 tahun setelah suaminya melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, ia menjadi seseorang yang penakut. Saking penakut dan parnonya, dia sampai memasang banyak sekali lampu sorot dan kamera CCTV, seolah mewaspadai sesuatu yang ada di balik kegelapan. Dan pada suatu malam, di kediamannya, semua lampu tiba-tiba padam. Namun kamera CCTV masih aktif dan berhasil merekam sedikit dari apa yang terjadi pada malam itu. Saat Mika periksa, ternyata ada wajah Raizo yang sedang bertarung dengan sesuatu yang tidak tertangkap kamera. Entah dia pelakunya atau sedang bertarung dengan si pelaku, namun Mika percaya bahwa Raizo adalah kunci untuk mengungkap kasus ini. Kembali ke Raizo. Dengan kehidupan barunya di kota,
Dia kebetulan sedang berada di tempat laundry. Tepat saat itu ada seorang wanita Jepang meminta pertolongannya. Yang berkat latihan selama bertahun-tahun, Raizo memiliki insting yang sangat tajam hingga dapat menyadari jika wanita yang ada di depannya saat ini adalah seorang ninja yang diutus untuk membunuhnya. Raizo sendiri tinggal di sebuah apartemen biasa. Tiap kali dia pulang dari luar, Raizo selalu memeriksa barang-barang pribadinya untuk memastikan tidak ada orang yang masuk ke tempat tinggalnya. Dan saatnya jadwal latihan, Raizo sesekali teringat dengan perkataan sang guru mengenai cara hidup seorang ninja, bahwa rasa sakit adalah kelemahan dan satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah mengendalikan rasa sakit itu sendiri. Meski Raizo sangat membenci gurunya, tetapi semua pengetahuan, ilmu pelajaran, dan didikan sang guru tak pernah ia lupakan sedikit pun. Hal itulah yang membuatnya masih hidup sampai sekarang, meski pada insiden terakhir dirinya mengalami luka yang sangat parah. Tetapi karena Raizo sudah mencapai level tertentu, ia dapat mengendalikan rasa sakit yang ia dapat. Tak hanya itu, Raizo memiliki senjata favorit, sejenis senjata yang terdiri dari rantai dan pisau tajam kecil atau yang disebut dengan kusarigama. Akan sangat bahaya sekali apabila digunakan oleh orang yang tidak profesional. Tetapi di tangan para spesialis dan ahlinya, kusarigama adalah senjata yang sangat amat mematikan. Raizo sebenarnya punya banyak kesempatan untuk pergi sejauh mungkin atau bersembunyi di tempat aman yang terpencil dibandingkan berada di kota dan tempat terbuka seperti ini, tetapi bayangan akan rasa sakit hati kehilangan Kiriko masih membekas di ingatannya. Nambut 100. Setelah diculik dari keluarganya, hanya Kiriko lah harapan Raizo untuk memiliki seseorang yang tulus dan peduli terhadapnya. Tetapi sang guru malah membunuhnya begitu saja. Sehingga saat ini tujuan Raizo adalah untuk membalas dendam kepada sang guru dan klannya dengan cara bekerja sama dengan Mika yang kebetulan sedang menyelidiki tentang klan Ozuno. Kembali ke Mika yang sedang berada di kantornya. Dia kedatangan seorang utusan dari pemerintahan yang rupanya mulai mencurigai tentang penyelidikan yang dilakukannya. Sehingga Mika segera menemui Ryan untuk memberitahunya bahwa kecurigaan mereka berdua selama ini kemungkinan adalah benar. Karena tidak mungkin pemerintah sampai mengutus seseorang untuk menemuinya hanya untuk memastikan penyelidikan ini. Sehingga Ryan yang mulai khawatir dengan keselamatan Mika pun menyuruhnya untuk segera tinggalkan kota ini dan pergi cari tempat aman untuk sementara waktu. Tiba di komplek rumahnya, Mika diberitahu tetangga tentang pemadaman listrik yang terjadi secara tiba-tiba. Sehingga Mika menjadi sangat khawatir karena dari hasil penyelidikannya, ciri-ciri awal kemunculan para ninja sudah pasti selalu ditandai dengan lumpuhnya pencahayaan. Dan ketika Mika sudah masuk ke dalam kamar, betapa terkejutnya Mika saat menemukan sebuah amplop berisi pasir hitam dan dalam sekejap ada serangan kepada Mika. Namun, sungguh tak diduga Raizo sudah lebih dulu ada di sana hanya untuk melindungi dan menemui Mika secara langsung dengan bertujuan untuk membantu Mika menemukan klan Ozuno sekaligus membalas dendam kepada si guru. Mereka berdua pun berhenti di sebuah toko untuk merubah penampilannya demi untuk mengurangi resiko ketahuan. Namun, dengan tolilnya si Mika malah menghubungi Ryan untuk memberitahunya bahwa saat ini dia bersama dengan Raizo. Sehingga Ryan dengan segera memberitahukan lokasi tempat mereka bisa bertemu. Tiba di lokasi pertemuan, Raizo yang memiliki insting kuat pun bisa langsung menyadari niat Ryan yang ingin menangkapnya. Dan benar saja, ternyata Ryan punya rencana tersendiri untuk menggali informasi mengenai klan Ozuno, yaitu dengan menangkap dan menginterogasi Raizo dengan cara yang akan sedikit memaksa berlokasi di sebuah gedung kosong dengan tangan dan kaki yang terikat, lengkap dengan lampu sorot agar Raizo tidak bisa kabur di kegelapan. Ryan yakin jika caranya akan lebih efektif untuk menyelesaikan kasus ini.
Kasihan melihat Raizo, Mika pun menemuinya untuk sekedar memberi air minum, dan di sana Raizo memperingatkan Mika bahwa lokasi mereka berada saat ini terlalu mudah untuk dilacak oleh para ninja. Sehingga Mika dengan cepat menemui Ryan untuk memperingatkannya bahwa saat ini mereka semua sedang dalam bahaya. Tetapi Ryan yang percaya diri dengan pasukan tentara pun tidak mengindahkan peringatan tersebut. Dan ya, ketika para ninja sedang sibuk membantai pasukan taktis, Mika sendiri terlihat sedang melepaskan ikatan Raizo tepat saat satu ninja sudah keburu masuk ke dalam sana, dan si koplok Ryan yang awal meremehkan para ninja pun kini gak bisa bersembunyi dan hanya menyaksikan satu persatu anggotanya dibunuh. Raizo menyuruh Mika untuk pergi duluan ke mobil, sementara dirinya akan menghadapi semua ninja sendirian. Mika sendiri sekarang berada di mobil. Ketika dia sedang berharap-harap cemas, tiba-tiba kembali ke Raizo yang masih bertarung di dalam gedung. Yang meski dia punya kemampuan di atas rata-rata, tapi Raizo pun masih manusia. Dan ada capeknya juga gitu loh, karena belum makan siang MBG gitu. Sehingga Raizo memilih tempat lain yang lebih terbuka untuk melanjutkan pertarungan. Jika sebelumnya mereka terbiasa bertarung di dalam ruangan yang penuh dengan sudut-sudut gelap, sekarang para ninja pembunuh ini harus membiasakan diri bertarung di tengah jalan. Karena Raizo sudah terlalu kelelahan, akhirnya dia pun kecolongan saat perutnya terkena tebasan pedang. Dan ketika si pelontong Takeshi akan mengakhirinya, tiba-tiba Ryan yang berhasil selamat dengan hanya menyiksakan sedikit dari anak buahnya, sementara Mika membawa Raizo yang terluka parah ke kamar hotel. Check-in. Oyo. Di situ Mika dan Ryan sepakat untuk akan sengaja membiarkan Raizo ditangkap oleh para ninja. Tapi tentu saja ada rencana di balik itu, yakni memasukkan alat pelacak ke dalam tubuh Raizo supaya mereka bisa mengetahui di mana markas klan Ozunu berada. Raizo dibawa dalam sebuah peti besi untuk diserahkan kepada sang guru. Yang sepanjang perjalanan menuju ke sana, Raizo memilih untuk bersikap tenang dan tidak panik, tapi justru dia malah melakukan teknik penyembuhan kepada dirinya sendiri. Ajaran dari sang guru menggunakan segel tangan yang berfungsi untuk mengubah cakra menjadi obat efektif. Dan saking efektifnya, luka pada perut Raizo bisa rapat sendiri tanpa bantuan obat Cina ataupun lem Korea. Setibanya di markas, Raizo langsung dihadapkan ke sang guru yang kini matanya sudah pecak sebelah. Beliau teramat sangat kecewa terhadap tindakan Raizo yang memilih untuk berkhianat. Padahal dulu waktu pertama kedatangannya, si guru melihat potensi besar pada diri Raizo dan ada sedikit harapan tentang Raizo yang akan menjadi penerusnya menggantikan kepemimpinan Pak Prabowo. Loh. Sekarang Raizo harus mendapatkan hukuman mati atas pengkhianatan yang telah dilakukannya, tepat disaksikan oleh Takeshi dan para murid yang lain. Si guru tidak langsung membunuh Raizo, tetapi ingin puas menyiksanya terlebih dahulu, menggunakan jurus tonjok angin yang ketika Raizo batuk darah, keluarlah alat pelacak kecil dari dalam mulutnya, yang tepat saat Takeshi menyadarinya, tiba-tiba meski para ninja ini bisa muncul dan hilang dalam kegelapan, tetapi ketika dihadapi dengan pasukan militer senjata berat, tetap saja mereka bukan tandingannya. Mereka kewalahan dan tak bisa menghindar dari peluru yang ditembakkan. Sementara itu Raizo yang ikatannya sudah lepas pun memilih untuk masuk sendirian, mencari si pelontong Takeshi dan si guru untuk membalas dendam atas kematian Kiriko. Dengan modal 2 pedang di tangan, Raizo harus menghadapi Takeshi dan beberapa ninja lainnya. Momen ini benar-benar satisfying karena pertarungan dilakukan dalam jarak dekat dengan senjata yang berseliweran di mana-mana.
Selesai menghabisi para kroco, kini Takeshi menggunakan jurus bacotannya yang mengingatkan kembali akan rasa sakit Raizo ketika melihat Kiriko mati dibunuhnya. Dan Takeshi sudah salah besar, justru malah memancing amarah dan kebrutalan Raizo yang malah balik membuat Takeshi menjadi ketar-ketir dibuatnya. Selesai menghabisi Takeshi, saatnya Raizo pun menghadapi sang raja terakhir, alias si guru yang di sini beliau menggunakan teknik rahasia yang belum sempat diajarkannya, yaitu jurus ilusi bayangan, yang membuatnya mampu hilang dan muncul dengan sangat cepat. Raizo diserang secara bertubi-tubi, benar-benar dihajar habis-habisan oleh si guru yang bergerak sangat cepat. Meski Raizo sudah berusaha maksimal, dia tidak punya peluang untuk menang melawan jurus tingkat tinggi yang dimiliki oleh sang guru. Tepat saat Raizo akan dibunuh, muncullah Mika yang berhasil menyelamatkannya. Namun, sungguh sangat disayangkan, si guru tiba-tiba muncul dari belakang dan menusuk dada kiri Mika yang membuatnya langsung terjatuh. Untuk kedua kalinya, Raizo harus melihat orang yang baik kepadanya dibunuh oleh gurunya sendiri. Pada titik ini Raizo benar-benar sudah tidak tahan dengan gurunya. Amarah yang ada pada dirinya memancing cakra dalam tubuhnya keluar, sehingga tanpa sadar Raizo bisa meniru sebuah jurus tanpa dia harus mempelajarinya terlebih dahulu. Dan ya, kini saatnya si guru yang ketar-ketir melihat anak didiknya lebih jago, lebih cepat, dan luar biasa menguasai jurus rahasianya. Sehingga jangan salahkan Pak Prabowo apabila MBG banyak dikorupsi. Akhirnya si guru harus tewas. Dan di luar dugaan, Mika ternyata masih hidup berkat cacat lahir yang dialaminya, yakni posisi jantungnya yang berada di sebelah kanan. Setelah semua selesai, kini sudah waktunya Raizo pensiun dari dunia ninja dan saatnya membuat SKCK, foto latar merah, membuat surat sehat, dan mencari 19 juta lowongan kerja. Karena sekarang lagi marak-maraknya dapur MBG ya yang membuka lowongan pekerjaan dengan gaji dan fasilitas yang sangat-sangat tinggi berbanding terbalik dengan gaji dan fasilitas guru honorer di Konoha. Yang gaji pun sering ditunggak, sudah mah kecil, ditunggak lagi, aduh iya kumaha ya. Belum lagi sekarang gaji pun kena pajak, aduh, bangsat. Dan film pun selesai. Nah, itu dia film Ninja Assassin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya, CEO dari El Jali Company, mengucapkan terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.